Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Permisi mas, mau tanya dulu kejadiannya mungkin bisa cerita seperti apa? Dia cuma senyum, dia cuma senyum. Ya kalau korban itu yang di sini kurang lebih 43, itu termasuk balita. Itu yang di bawah 5 tahun itu kena awan panas itu namanya wedus gembel itu tetap kering. Jadi bawah 5 tahun itu kering, langsung meninggal di tempat. Mereka tuh teriak-teriak minta tolong semuanya. Dan mereka di situ pastinya benar-benar ngeliatin kita dan kayak kita tuh penyelamatnya mereka. Jadi kita tuh kayak cuma bisa nangis dan pengen kita buat ngeluarin mereka dari sini. Itu waktu itu saya bersih-bersih rumah itu ada terdengar seorang menangis, tapi kalau dicari di mana arahnya itu nggak jelas, tapi suaranya jelas, tapi tempatnya di mana itu tidak tahu. Seperti orang menangis, suaranya hanya satu. Kalau lampu di atas jalan itu banyak yang tahu. Seperti nek di sini dinamakan ting ya. Ting itu sentir kecil, warnanya merah, itu jalan di atas. Turgo, sebuah dusun yang terletak di desa Purwobinangun, Sleman, berada di lereng Gunung Merapi, salah satu gunung teraktif di Indonesia. Saat saya datang, tak banyak warga yang melakukan aktivitas. Dusun terlihat sepi. Bahkan di antaranya hanya tinggal reruntuhan puing saja. Apa yang sebenarnya pernah terjadi di dusun ini?
Mulainya dari sebuah rumah kosong yang tak terawat. Di sini, ini tempat yang paling banyak ditemukan korban waktu itu, karena di sini bertepatan dengan adanya pesta pernikahan gitu. Jadi kalau memang di desa itu kan rame ya kan, bisa jadi mungkin 2 hari itu resepsi gitu. Nah pada saat acara itu saat awan panas dan banyak yang meninggal di sini, di tempat ini gitu. Kamu kayak suara minta tolongnya berkurang di sini. Lebih berkurang sih. Kamu lihat apa? Di sini nih Kak nih. Ini di pohon ini nih. Yang depan ini. Ini. Iya. Itu ada laki-laki. Dia kayak pakai baju kemeja. Terus celana panjang ya kayak kok mau datang ke kondangan gitu deh. Rapi banget. Dia korban. Ini ya. Oh ini dia korban. Salah satu korbannya. Laki-laki. Dia kan bisa komunikasi sama dia nggak? Karena sepertinya sih yang aku tangkep dia nggak ini sama kamu ya, nggak yang kayak minta tolong gitu ya. Dia nggak, dia biasa, dia diem di situ doang sih. Cuman kayaknya emang orangnya sedikit sombong gitu. Tapi mungkin aku bisa coba sebisanya kamu mungkin komunikasi sama dia. Karena dia mungkin mau tanya apa. Ya ini kenapa dia di sini? Capek. Masih ada di sini. Atau mungkin juga sekalian yang waktu Ceritanya mungkin gimana ya. yang menyeritain itu. Nah, itu bau wangi banget lagi. Kayaknya gak bau deh. Bau wangi banget. Permisi mas, mau tanya dulu kejadiannya, mungkin bisa cerita seperti apa? Dia cuma senyum. Sebenarnya kayak dia mau cerita, cuman emang mungkin ada orang sesosok lain yang emang membuat dia buat dia cuma bisa senyum itu tadi. Cuman aku nggak tahu tuh sosok lainnya siapa. Cuman kayak dari matanya kelihatan banget kalau dia emang pengen cerita, dan kondisi badannya tuh kayak emang udah sebelah, jadi emang walaupun tertutup baju tapi kelihatan aja kayak udah luka bakar gitu. Kalau dari kayak bentuk fisik gitu? Ya bentuk mukanya udah yang kayak kupingnya hilang satu kali ya dia. Terus mukanya udah yang kayak penuh dengan luka bakar gitu. Sepi, sunyi, begitulah kesan saya mengenai Dusun Turgo. Komunikasi Jen dengan makhluk gaib menyimpan tanda tanya. Apa sebenarnya yang pernah terjadi di sini? Ya kalau korban itu yang di sini kurang lebih 43. Itu termasuk balita. Itu yang di bawah 5 tahun itu kena awan panas itu namanya wedus gembel itu kering. Jadi bawah 5 tahun itu kering, langsung meninggal di tempat. Penelusuran saya malam ini terus berlanjut. Begitu besar tanda tanya yang ada di kepala saya. Jen tiba-tiba mengajak saya ke sebuah tempat tak jauh dari rumah kosong yang saya datangi. Mungkinkah jawaban dari pertanyaan saya ada di sini? Mungkin memang ada yang menyiapkan ini untuk cara mereka berdoa. Sebuah tragedi ternyata pernah terjadi di Dusun Turgo. Kejadiannya sekitar 20 tahun yang silam. 22 November 1994, suasana di Dusun Turgo pada hari itu ramai.
kerabat serta keluarga Marijo dan Wantini berkumpul menghadiri pesta pernikahan mereka. Pesta pernikahan diadakan di kediaman keluarga Wantini yang terletak di lereng Gunung Merapi. Saat itu Gunung Merapi dalam keadaan tenang, tak ada tanda akan meletus. Namun siapa sangka bahaya mengancam siap datang. Waktu meletus 1 kali, 2 kali itu tetap sini masih kelihatan. Puncak Turgo pun masih kelihatan. Nah ketika 3 kali letusan, udah angin kan kencang dari selatan, udah balikan ini. Jadi mepet Gunung Turgo ini, terus turunnya awan panas ke sini. Musdi Antoro, kakak sang pengantin wanita Wantini, tak menyangka keluarganya menjadi korban awan panas Merapi yang mereka sebut sebagai wedus gembel. Ya kalau korban itu saya kurang tahu jelas, tetapi kalau yang di sini kurang lebih 43. Itu termasuk balita. Itu 43 waktu itu. Terus kondisi korban itu yang di bawah 5 tahun itu kena awan panas itu namanya wedus gembel itu tetap kering. Jadi bawah 5 tahun itu kering, langsung meninggal di tempat. Musdi Antoro selamat karena pada saat kejadian ia sedang ke pasar membeli kebutuhan pesta. Namun ia harus kehilangan anggota keluarganya, termasuk istri dan anaknya. Karena di sana banyak orang merintih minta tolong, saya juga berusaha mencari di mana yang minta tolong itu, melihat kondisinya. Kalau yang kondisinya masih bisa jalan, saya ajak jalan di pinggir jalan. Kalau yang ya saya cuma ngingat, wah di sana ada, di sana ada. Nah itu. Terus yang cukup banyak itu di tempat manten. Tempat manten itu karena rumahnya roboh, ada yang tengkoknya kena belandar. Belandar atau kayu penyangga rumah menimpa Marionto. Tapi siapa menyangka kayu tersebutlah yang justru menyelamatkannya. Kayu belandar menutup sebagian tubuh Marionto dan melindungi dari terjangan panasnya wedus gembel. Ia menjadi satu-satunya korban yang selamat dari wedus gembel yang menyapu pesta pernikahan kala itu. Kejadian tersebut membuat tubuhnya cacat permanen, bahkan ia tak lagi memiliki daun telinga. Kebuan griya, mriki pun mlonyoh danten. Mlonyoh. Lulang niku penting klewer nika. Sejumlah tragedi akibat amuk Merapi juga pernah terjadi. Salah satunya di Kali Adem, Cangkringan, Sleman. Pada tragedi ini, 2 orang relawan tewas terpanggang di dalam bunker. Tunggu Kak, jangan maju-maju. Soalnya di situ ada korban bunker ini mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Dia bule, keluarga negaraan. Aku nggak tahu dia keluarga negara. Dia tidak mau memberitahu. Juni 2006, Gunung Merapi kembali meletus dan menelan korban. Warjono dan Sudarwanto, 2 relawan pengungsian, ditemukan meninggal di dalam bunker. Luncuran lava yang turun bersama awan panas diduga penyebab kedua korban tak dapat menahan panas yang diperkirakan bersuhu di atas 200 derajat Celcius. Tak terbayangkan apa yang terjadi saat itu. Bunker yang dibangun sebagai tempat berlindung dari letusan Gunung Merapi ternyata tidak aman. Jem, udah dari tadi? Udah lumayan. Nah,
sekarang kita mendingan langsung tuh ya pergi ke Merapi. Itu tepatnya bunker. Dep, sorean terkeburu hujan, sekarang aja yuk. Ditemani Jen, saya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam bunker. Nah, ayo kita berangkat. Sip. Ini dia bunkernya. Jadi menurut info dari penjaga bunker ini, tahun 2006 itu ada 2 orang yang meninggal di sini karena terjebak si Merapi pada saat itu. 2006. Tunggu Kak, jangan maju-maju. Soalnya di situ ada korban bunker ini mungkin sekitar 4 tahun yang lalu. Dia bule, keluarga negaraan. Aku nggak tahu dia keluarga negara. Dia tidak mau memberitahu. Cuman dia tingginya sekitar 170-an mungkin ya. Tinggi ya. Ya, ukuran bule pada umumnya lah. Dia di mana posisinya? Di sebelah sini, persis. Jadi di bunker ini kamu lihat ada berapa? Sementara sih ada 3 korban itu dan 1 yang menurut aku dia yang membawa korban itu untuk datang ke sini. Dia di sini ya udah diem aja, nggak mau bilang. Terus yang lainnya di mana? Mungkin kita ke sebelah sana aja. Nah Kak, di sebelah sini ada korban yang tahun 2006 yang Kakak tadi bilang. Itu kan mereka relawan tuh kan. Mereka relawan, jadi yang satu kayaknya emang dia mapala gitu. Orangnya badannya agak besar, hitam, tidak terlalu hitam, sebenarnya coklat gitu. Terus Indonesia, emang orang Indonesia, rambutnya gondrong, agak gondrong gitu. Oh jadi kayak dia fisiknya bukan kayak tipe cowok rapi gitu yang Dia pokoknya. tipe cowok mapala-mapala gitu lah. Oh gitu. Terus dia pakai baju apa? Dia posisinya di mana? Dia pakai kaos dan celana pendek. Ya kayak kalau misalkan mereka mapala-mapala pada umumnya lah kostumnya itu. Tingginya? Tingginya sekitar sekakak tinggi. Tinggi lagi dikit. Tinggi lagi. Jadi dia ini bisa tetap ada di bunker ini tuh gimana ceritanya? Kamu bisa mungkin tanya atau kamu ada informasi? Mungkin gini aja, aku tanya kenapa dia bisa sampai bunker ini gitu ya. Mohon maaf Mas, boleh tanya kalau misal kenapa Mas ada di bunker ini? Mungkin bisa cerita. Dia bilang kalau dia datang ke bunker ini sama temennya itu karena dia dibawa sama ada bukan orang mungkin ya, tinggi banget, hitam, jadi tingginya tinggi banget sepohon mungkin, terus orang hitam banget, dan itu katanya dia bukan penunggu asli bunker ini, dia penunggu asli di hutan atas.
Dan itu emang kerjanya buat bawa korban ke bunker ini tuh. Jadi yang kamu lihat memang bulenya tadi pun dari Iya, sama sumbernya juga dibawa oleh yang hitam tadi itu. tapi dia lumayan enak ya untuk diajak komunikasi. Iya. Dia bisa jawab ya. Terus yang satu Yang satunya tadi sempat ada di sini, cuman sekarang udah keluar mungkin. coba kita lihat bentar dulu. Mungkin kesana dulu kali kita. Bulenya masih ada sih. Masih dia di situ terus. Kau kayak yang lebih parah banget takutnya sama bule itu ya. Bunker secara khusus dibangun untuk melindungi dari terjangan awan panas akibat letusan Gunung Merapi. Pada saat kejadian yang mengakibatkan 2 relawan tewas, tidak hanya awan panas yang menerjang, namun luluran lava dan material vulkanik juga menutup bunker. Rentetan peristiwa letusan Merapi kembali memakan korban. Pada 26 Oktober 2010, sedikitnya 275 orang tewas, termasuk Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi. Mbah Marijan ditemukan tewas di dalam rumahnya dalam posisi bersujud. Mengapa saat awan panas menerjang, sang juru kunci tidak menyelamatkan diri? Ataukah ia justru berserah diri kepada Gunung Merapi? Milik ini ya kayak wartawan ya FIFA. Cuman yang bisa aku ajak komunikasi namanya Julianto. Ya, dia wartawan FIFA. Kalau nggak salah namanya itu. Gunung Merapi kembali meletus di tahun 2010. Awan panas dari erupsi Gunung Merapi menewaskan lebih dari 275 orang. Letusannya menyisakan kerusakan di pemukiman sekitar lereng Merapi. Mas Penewu Ki Surak Sohargo atau penjaga Gunung Merapi turut menjadi korban. Mbah Marijan ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pada tahun 2006, Mbah Marijan pernah menolak perintah dari Sultan untuk mengungsi dari tempat tinggalnya di desa Kinah Rejo, Cangkringan. Lalu, mengapa Mbah Marijan enggan menyelamatkan diri bersama-sama dengan pengungsi lain? Saya dan Jane mendatangi tempat Mbah Marijan terakhir ditemukan. Nah, Jen, Arahnya ke kita. ini di sebelah kanan aku, ini dulu adalah kediaman rumah Mbah Marijan, ya Kuncen Merapi, ya kan tahu kan. Nah, yang ditandain ada rumah kecil itu adalah tempat ditemukannya jenazah Mbah Marijan dengan posisi yang bersujud. Menurut mata batin kamu, penglihatan mata batin kamu di sini kamu lihat apa? Makanya Dan menemukan waktu itu kejadiannya gimana kok bisa Mbah Marijan sampai seperti itu? Ada di sini. ada. Itu dia di mana lagi posisinya gimana? Dia berdiri di ini, jadi di luar itu kan ada rantai itu rumahnya tuh. Iya. Nah di luar itu madep arahnya ke kita. Oh gitu. Kamu bisa mungkin coba komunikasi sama dia atau apa? Niat kita kan di sini juga nggak yang Coba aku tanya kali ya. Jadi dia tadi cerita, aku agak ngerti sih karena dia pakai bahasa Jawa halus. Dia cerita kalau dulu waktu itu dia lagi biasa di rumah gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia dengar suara dari Merapi yang emang bunyi gemuruh gitu kayaknya. Terus dia emang udah dari dia dikasih apa
dikasih tugas buat jagain Merapi, dia emang bertekad tidak mau meninggalkan gunung ini walaupun kondisinya berbahaya buat dia. Terus waktu itu dia posisinya emang dengan suara gemuruh dan emang udah disuruh turun sama semua warga yang ada di atas juga. Tapi dia tetap tidak mau turun karena dia tetap ingin menjaga Merapi sampai akhir hayatnya dia. Kebetulan dia lagi lagi ada diri di situ, terus akhirnya dia berpikiran dia bakal tetap di situ sampai emang kalau misalkan emang takdirnya dia buat meninggal di situ, ya udah dia akan meninggal di sini bersama dengan Merapi. Akhirnya dia waktu itu memutuskan untuk berdoa, dia sholat. Nah, waktu dia bersujud itu, dia mendoakan supaya setelah dia meninggal, ada orang lain yang mau menjaga Gunung Merapi ini lebih baik dari dia. Jadi makanya dia waktu meninggal ditemukan dalam posisi bersujud gitu. Selain Mbah Marijan, peristiwa letusan Merapi tahun 2010 juga menewaskan Yuniawan Nugroho, redaktur vivanews.com. Jasad Yuniawan ditemukan tewas di dekat rumah Mbah Marijan di Desa Kinah Rejo, Sleman, Yogyakarta. Sesaat sebelum kejadian, Vivanews kehilangan kontak dengan Yuniawan. Pukul 5:02 sore, kontak terakhir Yuniawan dengan seorang temannya, terdengar suara Yuniawan yang menyebutkan akan adanya api. Nah, ini adalah bangkai mobil yang terkena awan panas. Ini mobil EPV ya, ini kalau nggak salah milik dua relawan ingin membantu mengevakuasi warga yang masih tertinggal di sini. Terutama pada saat itu sepertinya mau membantu Mbah Marijan turun. Serem sih kalau ngeliat bangkainya, dan coba kamu mungkin bisa kayak lihat ada apa. Oke, kalau yang aku lihat ini mobilnya milik ini ya, kayak wartawan ya Viva. Cuman yang bisa aku ajak komunikasi namanya Yulianto. Ya, dia wartawan Viva. Kalau nggak salah namanya itu. Dia sekarang duduk di atas motor ini. Di mobil ini itu ada kayak serombongan mungkin ya yang meninggal bersama relawan dari Viva itu tadi. Jadi ada dua orang, si siapa namanya tadi? Yulian atau Yuniawan siapalah itu. Dia ada di sebelah sini dan ada temannya dari Viva juga, dia nyetir. Terus di belakangnya ini ada sekitar 4-5 orang yang ada di sini. Itu dari desa yang ada di atas rumah ini. Dan niatnya mereka mau membawa turun si orang-orang ini ke bawah untuk menyelamatkan, tapi ternyata awan panasnya udah keburu turun. Ada 5 orang, yang di belakang itu 2 laki-laki, yang di belakang sendiri, dan yang duduk di tengah itu ada 1 ibu-ibu, terus ada anaknya sekitar umur 15 tahunan, anaknya cowok, sama 1 lagi ada anak perempuan mungkin seumur aku kali gitu. Yang ada di sini sekarang tadi yang ada yang Ya, yang bisa ajak itu cuma si dari Viva itu tadi. Posisi Gunung Merapi dengan keraton dan dengan pantai selatan. Nah, kelompok ini yang kemudian menganggap bahwa ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu, terjadi erupsi, dia menganggap pasti ada sesuatu yang
kurang atau yang salah. Merapi dengan segala kedahsyatan letusannya dianggap penuh dengan hal gaib. Untuk menghormati kesakralan Merapi, upacara labuhan Merapi selalu digelar masyarakat dan Kesultanan Yogyakarta secara turun-temurun. Upacara labuhan merupakan salah satu bentuk ritual Merapi tak lepas dari masyarakat Yogyakarta, yang merupakan doa persembahan kepada Tuhan atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan. Masyarakat berjalan mengiringi para abdi keraton dengan membawa sesaji untuk diserahkan kepada leluhur mereka, yaitu Kiai Sapu Jagat. Sebetulnya sesaji di samping makanan, tapi ada pakaian, ada apa yang dari keraton itu dibuang, diserahkan itu ke selatan, ke keraton. Tapi juga ada yang ke Merapi, yang berupa ya makanan, ya apa ya, ada tumpeng, ada apalah. Ya artinya berdoa lah. Sebetulnya dalam di situ ada doa untuk supaya artinya apa, gunung ini tenang, gunung ini apa namanya menjaga gitu. Masyarakat pernah menangkap gambar-gambar yang unik dan sering dihubungkan dengan kegaiban dan mistis Gunung Merapi. Salah satunya saat letusan 2010, tepatnya tanggal 2 November. Lelehan lava pada saat itu mengalir membentuk sosok serupa bidadari. Membentuk kilatan lava seorang wanita dengan kedua tangan menengadah ke atas. Sehari sebelum Gunung Merapi meletus, tepatnya tanggal 26 Oktober, Suswanto, lelaki berusia 43 tahun, warga Dusun Sudimoro, Pucanganom, Magelang, mengabadikan awan berbentuk mirip sosok Petruk dalam cerita pewayangan di atas Gunung Merapi. Berhidung panjang dengan kuncir rambut di belakang, kepala melengkung ke atas. Keengganan Mbah Marijan untuk mengungsi dikaitkan dengan keinginannya untuk menunggu wangsit dari Mbah Petruk. Selain foto tersebut, banyak lagi foto lain, seperti foto awan membentuk orang bersujud seperti posisi Mbah Marijan saat ditemukan tewas. Dan ada foto membentuk wajah manusia. Gunung Merapi bagi masyarakat Yogyakarta bukan sekedar sebuah gunung aktif, tapi keberadaannya merupakan simbol sakral dan mistis yang tak bisa lepas dari filosofi kota Yogyakarta dengan keraton sebagai pusatnya yang terbelah dalam suatu sumbu imajiner. Ada sebagian masyarakat yang masih kuat memegang tradisi yang menganggap Gunung Merapi itu sebagai sebuah gunung di samping sebagai gunung berapi yang masih aktif, tetapi juga sebagai gunung yang mempunyai nilai spiritual, tingkat kesakralan yang tinggi. Nah, sebetulnya kalau ditanya siapa mereka, amat sangat sulit kemudian menggolongkan yang mana. Tapi itu akan kelihatan ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu terhadap Gunung Merapi, seperti misalnya peristiwa-peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ketika Merapi erupsi, orang menganggap itu sebagai sebuah gunung Merapi yang aktif. Tapi orang yang percaya dari sisi spiritualnya, itu pasti ada sesuatu yang mengganggu Gunung Merapi, sehingga Gunung Merapi dalam tanda kutip marah. Nah, siapa kelompok-kelompok ini? Kelompok ini yang sangat kental dengan tradisi-tradisi Jawa. Nah, mengapa mereka mempunyai keyakinan seperti itu? Karena tidak bisa dilepaskan dari yang namanya posisi Gunung Merapi dengan keraton dan dengan pantai selatan.
Nah, kelompok ini yang kemudian menganggap bahwa ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu, terjadi erupsi, dia menganggap pasti ada sesuatu yang kurang atau yang salah. Nah, itu pandangan mereka, pandangan masyarakat Jogja terhadap itu. Gunung Merapi yang sangat aktif sewaktu-waktu bisa meletus mengancam kehidupan sekitarnya. Keangkeran Merapi ditanggapi berbeda-beda oleh sebagian masyarakat. Menghormati budaya turun-temurun dari nenek moyang dan menghargai sesama menjadi hal yang penting, karena Gunung Merapi memegang peranan keberlangsungan hidup sekitarnya.